Jadi tuh aku dapat banyak pertanyaan dari teman-teman yang sudah lulus SMA sekarang, terus udah itu mau lanjut kuliah S1 tapi karena pandemi, terus udah itu ada masalah ekonomi di keluarganya sehingga terhambat untuk bisa kuliah. Nah, bagi teman-teman yang bertanya kalau misalnya aku nggak kuliah, apakah aku nggak punya kesempatan, apakah aku nggak sepintar anak-anak yang kuliah? Oke, aku akan jawab di video ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan turn on notification sehingga kamu bisa dapat video-video bermanfaat dariku selanjutnya karena aku akan upload video 2 hari sekali. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekarang pengen banget kuliah tapi tidak berkesempatan atau belum berkesempatan kuliah karena mungkin biaya kuliah mahal dan lain sebagainya, jangan berkecil hati dulu. Kenapa? Karena kuliah itu tidak sama dengan pintar dan ijazah tidak sama dengan menguasai suatu bidang. Kuliah sama dengan ijazah, tapi kuliah tidak sama dengan pintar. Karena kenapa? Banyak orang yang kuliah, ya udah ngejar ijazah aja. Ngerti nggak? Enggak. Jadi gini, bahkan yang benar-benar kuliah itu biasanya lulus S1 itu nggak ngerti apa-apa. Aku juga nggak tahu kenapa sih. Jadi gini, eh aku pas lulus S1 terus udah itu daftar kerja kemana-mana, aku merasa tidak punya skill apapun. Aku berasa kuliah, pas lulus kuliah gitu ya, pas ditanya, "Ini apa ya?" Bingung kan, bingung sendiri, apa ya yang udah dipelajari selama kuliah 4 tahun. Terus aku mikir kayaknya aku nih yang dulu selama kuliah nggak bener. Terus aku tanya sama anak-anak yang lain, ternyata mereka juga merasa seperti itu. Oke, mungkin itu kayaknya masalah di jurusanku aja deh. Aku tanya sama anak-anak dari fakultas dan universitas lain, ternyata mereka juga merasa seperti itu. Setelah lulus mereka ngerasa kayak, "Apa ya yang aku pelajari selama ini ya?" Ternyata banyak yang sudah lulus S1 seperti itu. Aku nggak tahu karena apa karena kita menerima banyak sekali mata pelajaran selama kuliah 4 tahun sehingga nggak tahu nih saking banyaknya informasi yang kita pikirkan kayak gitu kan, atau mungkin karena sudah terlalu lama kuliah, apa ya, udah terlalu lama yang dipelajari terus udah itu lupa karena kita nggak mengulang lagi, mungkin juga karena itu. Tapi aku baru ngerasa benar-benar mengerti dan memahami apa yang aku pelajari itu setelah kuliah S2. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekarang belum bisa kuliah, Eee, nggak kuliah itu bukan berarti hina banget, dan bukan berarti teman-teman nggak akan bisa pintar kalau misalnya nggak kuliah. Sekarang kita bisa kuliah ataupun bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari manapun, bisa dari YouTube, bisa dari webinar, bisa dari, apa ya, seminar-seminar yang gratis kayak gitu, dan itu nggak memerlukan biaya. Tapi kalau misalnya seandainya nih teman-teman punya kesempatan untuk kuliah, keinginan kuliah juga ada, kemampuan kuliah juga ada, kenapa enggak untuk kuliah gitu. Karena gini, dulu awal ketika aku kuliah dan aku bingung mau ngambil kuliah apa ya, terutama aku kan anak pertama yang kuliah, terus itu aku bingung ngambil kuliah jurusan apa ya, orang tua aku juga nggak kuliah kan, bingung juga. Jadi maksudnya mau nanya sama siapa gitu kan. Terus udah itu ibuku bilang seperti ini, "Ketika kamu kuliah, nggak usah bingung milih jurusannya, karena kenapa? Banyak orang yang setelah lulus itu dia nggak bekerja sesuai dengan Eee, bidang latar belakang pendidikannya. Ketika kamu kuliah, yang kamu fokuskan adalah bagaimana membuka pikiran. Jadi, yang membedakan orang kuliah sama nggak kuliah apa sih? Pikirannya jauh lebih terbuka ketika kuliah dibandingkan, eee, ketika dia tidak kuliah. Tapi ini nggak menutup kemungkinan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak kuliah, "Oh berarti pikiranku nggak bisa terbuka nih." Enggak. Jadi kalau misalnya kuliah memang kesempatan untuk membuka pikiran jauh lebih banyak. Kenapa sih? Karena mungkin kita dapat tuntutan, ketika mengerjakan tugas, ketika kita skripsian dan itu melatih mental kita. Terus kita ketemu dengan orang-orang yang dari latar belakang dan lokasi yang berbeda, budaya yang berbeda. Karena kan kalau dari kampus itu biasanya orangnya dari berbagai daerah di Indonesia ya, atau bahkan mungkin ada international student. Beda sama kalau misalnya kita sekolah. Kalau sekolah biasanya ya teman-temannya dari daerah-daerah di sekitar situ aja. Kecuali teman-teman yang SMA-nya boarding school atau sekolah berasrama, biasanya itu siswanya dari berbagai daerah sih. Nah, ini yang menurutku membuka mindset. Terus udah itu teman-teman juga ikut organisasi, ikut lomba-lomba. Ya menurutku itu memang sangat-sangat membuka mindset kita, mengubah cara berpikir kita menjadi lebih solutif. Itu yang ibuku tekankan ketika ngambil kuliah. Itulah alasan kenapa kamu harus kuliah, sebenarnya intinya itu. Terserah kamu kuliah di jurusan apapun, di kampus manapun, itu nggak ngaruh. Karena yang ngaruh adalah mindset kamu. Jadi kalau misalnya kuliah cuma kuliah pulang kayak gitu, mindset-nya nggak akan terbuka. Karena aku ngerasa mindset-ku terbuka setelah aku ikut organisasi, lomba, kepanitiaan, ketemu orang banyak, ngobrol, ikut seminar, webinar, kayak gitu. Nah, itu terbuka tuh pikirannya. Kenapa? Karena aku melihat dunia dari berbagai sisi. Kalau misalnya aku cuma kuliah pulang, apa bedanya sama SMA gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang tahun ini memang belum berkesempatan untuk kuliah, jangan berkecil hati, teman-teman selalu punya kesempatan untuk belajar.
Ataupun misalnya baru bisa berkesempatan kuliah tahun depan, nggak masalah juga, manfaatkan nanti kesempatannya ketika kuliah. Atau teman-teman yang tahun ini menjadi mahasiswa baru dan alhamdulillahirrahmanirrahim keterima kuliah dimanapun teman-teman kuliah, entah universitas negeri, apa swasta, bergengsi ataupun nggak bergengsi, teman-teman selalu punya kesempatan untuk bisa pintar, untuk bisa menjadi lebih baik, dan juga untuk bisa membuka pikirannya. Tergantung apa? Tergantung bagaimana teman-teman terus mengembangkan dirinya. Nggak karena, aku kuliahnya di swasta nih, wajar sih kalau nggak berkembang dibandingkan anak-anak yang kuliah di kampus negeri. Jangan mengacaukan pikiran dulu. Kalau teman-teman dari awal mikirnya udah begitu, pasti nanti nggak akan bisa berkembang. Udah mindsetnya udah ditutup duluan, yang udah main blocking duluan. Kalau aku nggak di universitas ini nggak bakal bisa berhasil ya gitu. Jadi gini, dulu waktu aku lulus SMA, aku tuh pengen banget kuliah di UI sama ITB. Karena kenapa? Menurutku, ITB dan UI adalah kampus terbaik di Indonesia. Oke, kalau secara pemeringkatan UI sama ITB memang kampus terbaik. Dan ketika aku kuliah di Universitas Brawijaya, aku ngerasa kayak, ini kampus apa sih? Ini di pedesaan banget, aku pengennya tuh ITB sama UI yang udah kampus terakreditasi lah, bla bla bla, kayak gitu kan. Nah, terus udah itu, aku mikir kalau misalnya aku di UB apa bisa berkembang ya sebagus aku di UI sama ITB yang ya oke lah, itu adalah kampus bagus. Tapi ternyata aku di UB malah lebih bisa berkembang, dan waktu itu aku ketemu sama teman SMA aku, terus dia bilang kalau kamu mungkin kuliah di UI sekarang kamu tidak bisa seberkembang sekarang. Alasannya apa ya? Banyak, mungkin karena misalnya eventnya satu yang minat ada 100 orang, tapi kalau di UB eventnya satu yang minat 10 orang, jadi perbandingannya nggak terlalu besar. Persaingannya nggak seketat di UI sama ITB. Mungkin di situ hikmahnya kamu kenapa nggak keterima di UI dan ITB, tapi malah keterima di Universitas Brawijaya. Nah, bagi teman-teman yang sekarang mungkin kuliahnya di universitas negeri yang nggak terlalu terkenal, nggak bergengsi, atau mungkin kuliahnya di universitas swasta, kesempatan tersebut akan selalu ada. Dan mungkin itu jadi kesempatan teman-teman. Karena kenapa? Persaingannya nggak seketat di kampus-kampus bergengsi di luar sana, yang mungkin teman-teman harapkan pengen keterima di sana, tapi belum keterima saat ini. Jadi jangan berkecil hati gitu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.